Nih buat UNHCR jangan pura-pura gile-gile buta lu nggak ngeliat nih video ya. Kayak maksud gue gini, gak usah lu ribet-ribet masukin Rohingya ke Indonesia ya. Udah mereka minta beras, minta tanah, minta tempat tinggal ya. Gak usah gile-gile lu bantu. Ini lu nonton dulu video bapaknya aja usaha ya, usaha udah tua, terus bapak juga lagi sakit, usaha dia nyari jantung pisang biar bisa dibarter tuh sama apa super mie. Sedangkan gile-gile rakyat Rohingya bilang nasi segepok, tuh tau gak ada tuh videonya orang Rohingya makan nasi segepok dibilang masih kurang bersyukur apa itu mereka, ha? Jadi kayaknya nih 2024 pemilu gue bakal milih presiden siapapun yang akan menolak Rohingya masuk ke Indonesia. Gue coblos dah. Sama Bang Adi, aku juga sama. Aku akan memilih presiden yang bisa mengembalikan warga Rohingya itu ke Myanmar. Gak usah ke negara lain, ke Myanmar. Balikin dia ke Myanmar, balikin ke negara asalnya. Kalau emang bener-bener mereka adalah orang Rohingya, bukan orang Bangladesh ya. Kalau mereka orang Bangladesh, balikin mereka ke Bangladesh. Dah. Gak peduli lah sama UNHCR, udah. Kayak awalnya pemerintah mengatakan akan mengembalikan ke Myanmar, tapi setelah itu mau dikasih opsi lain, ditaruh di pulau lain gitu, kayak di Pulau Galang dan pulau-pulau terpencil lainnya. Ngapain? Gak usah ngasih-ngasih, gak usah kasihan, gak usah. Buat pemerintah ya, dan buat calon-calon presiden besok, kalau tidak ada yang ada agenda untuk pengusiran Rohingya, aku nggak akan milih guys. Aku nggak akan milih semuanya, tiga-tiganya aku nggak akan milih. Ya catat ya, aku nggak akan milih kalau Rohingya tidak diusir dari NKRI. Asli, ini karena buat anak cucu kita ke depannya guys. Netizen ngancam ya. Nantinya guys, mungkin bukan kita, nanti anak cucu kita yang mengalaminya guys. Seperti Palestina guys, 75 tahun guys, dari tahun 1948 sampai sekarang guys. Bayangin. Oke, semoga bermanfaat buat para pemerintah, menteri-menteri, polisi, TNI. Bertindaklah untuk kepentingan rakyat. Oh, ternyata ada ide juga. Sebaiknya di rumah Ustadz saja. Oke, kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ya, insya Allah. Saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di SAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar tanahnya di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana. Tolong benar-benar ya, kalau memang bisa pengungsi Rohingya dikirimkan ke saya siap menerima mereka semua dengan hati yang lapang. Oke? Tolong dibantu ya, Brother Puguh Satrio. Ya, insya Allah saya terima mereka ya, karena Allah. Oke. Sebaiknya tinggal di rumah Ustadz saja, itu saya lebih setuju. Rungokne Pak Ustadz yo, sepurone yo, walaupun sampean Ustadz yo, tetap aku menolak kedatangan Rohingya yang ada di Aceh. Pulangkan, karena Bapak Presiden sudah mengatakan akan diurusi ya. Jadi untuk Pak Ustadz, kalaupun sampean itu memiliki pesantren dengan luas tanah 2 hektar, dengan pekerjaan government kayak gitu ya, iya government ya, ya pokoknya itulah, itu nggak akan mencukupi Pak Ustadz. Karena apa? Mereka itu akan berkembang biak, terus anak-anak cicitnya lagi siapa yang akan menampung ngono loh Pak Ustadz ya, gitu loh. Jadi tuh Pak Ustadz tuh nggak usah ngadi-ngadi lah, nggak usah aneh-aneh. Aku sendiri tuh sebagai TKW Pak Ustadz ya, sebagai TKW meninggalkan Indonesia yang kurang mumpuni untuk masalah pekerjaan gitu loh ya. Aku pengen nyekolahin anak aja sampai gimana caranya ini putar otak ke negara orang Pak Ustadz ya. Kayak gitu loh. Jadi kalau mau menolong orang ya, menolong etnis dari negara lain ya, minimal Pak Ustadz itu nyari warga negara Indonesia ya, itu yang gelandangan itu dikumpulin Pak Ustadz ya, terus disuruh bekerja di situ. Tempat Pak Ustadz itu jauh lebih baik wes, nggak usah aku sing kerjone sampean wes yo.
Tapi sing wong-wong sing memang butuh pekerjaan Pak Ustadz yo, tampung saja di pesantren Pak Ustadz sambil belajar mengono lah Pak Ustadz, nggak usah golek molo. Ya namanya kita menolong orang itu tuh memang kewajiban seorang muslim yo, tetapi kita jangan lupa perlu saudara-saudara kita dulu yang ditolong Pak Ustadz. Walaupun sampean tuh kaya yo, sampean akeh lahane ngono ki yo, tapi iku ki nggak ada hak untuk etnis Rohingya untuk meninggalkan di situ. Ya ampun Gusti, piye pangemuten. Pokoknya nggak setuju, titik. Assalamualaikum Ustadz, izin saya stitch videonya. Alhamdulillah saya sudah melihat video Ustadz itu dengan full, sehingga saya sangat berterima kasih karena dari Ustadz lah saya menemukan banyak pencerahan dan jalan keluar serta solusi untuk masalah ini. Saya sangat salut dengan Ustadz yang mengatakan bahwasanya Ustadz sangat hafal karakter orang Bangladesh yang sangat welcome, yang sangat menerima tamu, sehingga kita tidak perlu lagi ada rasa khawatir mengembalikan orang Rohingya ke sana. Karena tidak mungkin kita bilang kembalikan ke negaramu, karena mereka tidak punya negara, bahkan di sana mereka dibantai. Nah, oleh karena itu Ustadz telah memberikan kami gambaran yang sangat baik tentang Bangladesh, sehingga kami tidak perlu lagi merasa sayanglah mereka terluntang untuk enggak. Ada negara yang sayang kepada mereka, yang serumpun dengan mereka, yang sesuai dengan mereka, yang mana di sana juga mereka bisa hidup normal, mereka bisa sekolah, bisa bekerja. Itulah tempat yang sangat tepat untuk mereka Ustadz. Kalau seandainya mereka dikasih pulau, mau ngapain dia di situ Ustadz? Apakah dia bisa kerja? Apakah dia bisa sekolah? Siapa gurunya? Bahasa apa yang dipakai? Saya khawatirnya nanti akan menjadi suku Rohingya akan menjadi salah satu suku yang ada di Indonesia tertulis dalam buku ini, RPUL. Nah, itu buku-buku SD kita kan sampai sekarang masih dipakai. Jangan sampai ya, kita tidak usah menambah lagi. Suku di Indonesia ini saja sudah sangat banyak dan kadang ada konflik-konfliknya. Oleh karena itu kita kurang-kurangilah kerjaan kita sedikit ya. Oleh karena itu lagi nih saya bilang, apa solusi yang terbaik? Saya rasa Ustadz bisa sangat baik menjadi guide untuk kita kembalikan mereka ke Bangladesh, karena Ustadz sudah sangat tahu bagaimana lokasi Bangladesh dan semuanya. Kalau Ustadz bilang Ustadz sangat paham tentang orang Bangladesh, maka saya pun sangat paham tentang orang Rohingya. Kalau Ustadz bilang juga apa ya, nggak usah takut mereka bukan mengambil tanah kalian, belum. Nah, itulah kita waspada dari sekarang. Bukan kami fitnah, bukan kami suuzon, tapi itulah yang terjadi sekarang Ustadz dengan negara tetangga kita Malaysia. Setelah jumlah mereka ramai, mereka minta tanah, mereka minta tempat, mereka minta sesuatu yang nanti kita tak sanggup handle. Ustadz, kalau kita terima mereka akan terjadi kesenjangan sosial, di mana masyarakat kita pun sangat miskin Ustadz, masih banyak miskin. Nah, kalau seandainya kita terima mereka tuh kan nanti kita taruh dalam pulau, kerja nggak bisa apa-apa, nggak bisa, terus apa? Masih kita supply, kita kasih makan 4 sehat 5 sempurna. Mantap kali lah Ustadz. Saudara-saudara kita aja masih banyak nggak makan, miskin. Nggak sedih kita lihat orang kita sendiri masih banyak terbengkalai, mereka tuh kita supply dengan makan ayam goreng. Kalau Ustadz bilang jangan kalian suuzon, itu mereka bawa makanan. Ustadz, saya udah tiap hari tengok yang kayak gitu. Bukan suuzon Ustadz, tiap hari saya tengok tuh, pagi, siang, sore, malam mereka buang makanan. Bukan satu orang saja, banyak. Ustadz, saya takut fitnah kan? Saya tak fitnah, sebab saya bergaul dengan mereka bukan sebulan 2 bulan, 2 tahun. 2 tahun. Ustadz, saya tahu orang tuh. Ustadz tahu Bangladesh, saya tahu mereka. Nah, cukup baiklah ini kita kombinasikan pengetahuan kita berdua supaya lebih bijak kita tangani untuk negara kita sendiri. Caranya ya begitu. Kalau nanti mereka terdampar lagi ke Aceh, kita sambut, kita sayangilah mereka sesama manusia kan. Terus apalagi kita beri makan. Kan pastilah mereka tuh udah sangat tersiksa perjalanan jauh, walaupun kita ada jumpa lihat video tuh ternyata mereka punya stok beras berkarung-karung. Anggaplah kita tak tengok ya, anggaplah mereka lapar, kita kasih makan, setelah makan kita kasih bekal makanan, kita naikkan balik ke perahu mereka pulang. Hantarkan mereka, bila perlu hantarkan mereka balik ke Bangladesh. Supaya apa? Supaya orang Bangladesh nanti lihat, wah, orang-orang kami dihantar pulang lagi dengan orang Indonesia, ternyata mereka tidak diterima di Indonesia. Jadi jangan sampai lagi kita ada pikiran mau ke negara itu, ternyata kita tidak diterima di sana. Itu jauh lebih sangat bijaksana kalau kita lakukan daripada kita menerima mereka. Yang mana saya takutnya bisa dipastikan pun kalau menerima mereka tingkat kriminal akan bertambah tinggi Ustadz. Sedangkan kriminal Indonesia pun luar biasa mantapnya, bukannya rendah kriminal Indonesia nih. Jadi kita nih kurang-kurangi lah sedikit kerjaan kita. Maka ada negara yang sangat baik menerima mereka, serumpun dengan mereka, sebahasa pula dengan mereka, dan mereka di sana bisa hidup dengan bahagia dan normal karena orang Bangladesh sangat baik hati. Cocoklah dengan mereka tuh.
karena mereka tidak cocok dengan orang kita. Saya ada lihat Ustadz bilang, katanya Ustadz bilang boleh saya tampung semuanya. Sebelum Ustadz bilang begitu, itu memang ide yang sangat mulia, sangat tulus dari hati Ustadz, tapi sebaiknya kita cari jalan yang lebih baik lagi. Kalau seandainya Ustadz sayang kepada mereka, suatu saat bolehlah Ustadz undang mereka main-main, tuh nggak apa-apa, tapi tidak menetap. Kalau mereka menetap, tidak menutup kemungkinan keluar mereka dari pesantren Ustadz, berkelanalah dia se-Indonesia nih. Ustadz, sayanglah lihat rakyat Indonesia. Kami ini banyak yang bekerja di luar negeri hanya untuk mencari sesuap nasi dan sepetak tanah. Tiba-tiba datang orang asing dengan muka memelas, kita kasih pulau. Aduhai ya Allah, kemanalah hati kalian nih para pemimpin? Tolonglah, sayang-sayanglah sikit dengan rakyat sendiri. Kalian ini lucu lah, saya tengok kalian sayang sekali dengan orang yang datang, orang yang baru tuh, tapi dengan rakyat kalian kurang nggak sayang kalian. Kalau seandainya kalian kasih mereka tempat dan kalian kasih mereka pulau dan kalian kasih mereka makan suplai setiap hari kayak gitu, betul-betul lah kalian nggak sayang dengan kami. Terus kalau kami tidak kalian sayangi, kalian berharap kami sayang kepada kalian? Oh tidak, tak mungkin lah. Tolonglah. Jadi kami kalau tidak minta tolong kepada kalian, kemana lagi ya selain kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi kepada kalian lah kami berharap semua ini bisa berubah. Nah, untuk itu Ustadz telah memberikan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik, maka itulah yang terbaik, negara Bangladesh. Terima kasih Ustadz, semoga semuanya ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Salam dari anak Indonesia. Ya, jadi perempuan ini sudah mungkin ada kegiatan kemanusiaan atau mungkin bertetangga atau mungkin bersosialisasi dengan Rohingya sudah lama ya, 2 tahun, sehingga mengetahui karakter daripada Rohingya tersebut. Ya, kemudian rakyat ini mengancam tidak akan mau memilih presiden dan bakal memilih presiden jika ada presiden yang tidak pro dengan Rohingya. Sepertinya masalah ini juga sudah cukup serius, teman-teman ya. Ya. Jadi jangan sampai ini berlarut-larut, artinya semakin berkepanjangan begitu. Untuk Ustadz dari Sulaiman luar biasa. Niatnya cukup bagus. Silahkan mau ditampung, silahkan Pak Ustadz. Silahkan. Rakyat yang akan menilai sebenarnya apa. Ya enggak, maksudnya sangat bagus. Tapi ya sudahlah. Ya. Jadi gak usahlah kita berlagak-lagak sok pahlawan membela begitu tanpa mengetahui kedalaman sifat karakter dari seseorang begitu. Untuk sekedar membantu sih gak masalah kita, karena sama-sama manusia. Tapi kalau memberikan sebuah tempat, apalagi pulau, wah, ini sungguh terlalu ya, terlalu. Oke teman-teman, kita lihat sama-sama nanti ke depan seperti apa. Dan yang jelas itu penolakan itu sudah sangat luar biasa di Indonesia terhadap muslim Rohingya ya. Kita tidak ingin ada kekerasan fisik, bentrok fisik begitu, kita nggak ingin. Ya, jadi semakin banyaknya datang ini mereka ke sini seolah-olah menjadi suatu tempat tujuan yang pada akhirnya kita takutkan akan menggeser penduduk lokal. Bukan hari ini teman-teman, tapi di kemudian hari. Bisa saja ini 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang. Mereka berjumlah semakin banyak. Akhirnya menjadi sebuah komunitas yang pada saatnya nanti mereka akan lebih berani ya daripada sekarang. Seperti kejadian waktu dulu Israel meminta pertolongan Palestina karena terusir. Namun pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, malah Palestina sekarang sudah dicaplok di berbagai wilayah. Kita tidak ingin hal itu terjadi teman-teman. Di Malaysia pun sekali lagi sudah susah dikendalikan. Ya, terima kasih. Pokoknya kita pantau terus ya. Kita pantau terus sampai masalah ini selesai dan masyarakat puas dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.